Eksperimen di negeri Muslim. Mengapa vaksin TB Bill Gates uji coba di sini? Sebuah negeri dengan mayoritas umat Muslim menjadi lokasi percobaan vaksin yang didanai oleh salah satu tokoh paling kontroversial di dunia, Bill Gates. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik uji coba vaksin tuberkulosis ini? Sebuah pertanyaan besar muncul. Mengapa Indonesia? Apakah ini sekadar penelitian ilmiah atau bagian dari agenda yang jauh lebih dalam? Bersiaplah. Kita sama-sama mengupas sisi gelap uji vaksin TB yang mengusik ranah spiritual dan konspirasi global. Ini adalah doa semesta, tempat di mana misteri, sains, dan iman bertemu dalam satu narasi. Dalam dunia medis modern, vaksin baru untuk tuberkulosis, TB, yang dikembangkan oleh Bill and Melinda Gates Foundation, tengah menjadi sorotan global. Vaksin bernama M72AS Nuorosutu-I ini digadang-gadang sebagai harapan baru untuk mengatasi penyakit TB yang masih membunuh lebih dari 1,5 juta orang setiap tahunnya. Namun, yang mengejutkan banyak pihak, uji klinis tahap akhir vaksin ini tidak dilakukan di negara maju seperti Amerika atau Eropa, melainkan di negara-negara mayoritas Muslim seperti Kenya, Tanzania, Afrika Selatan, serta rencana ekspansi ke Asia Selatan dan Tenggara. Sebuah pertanyaan besar muncul mengapa negeri Muslim dipilih sebagai lokasi eksperimen. Apakah ini semata-mata demi ilmu pengetahuan dan kemanusiaan, atau ada agenda tersembunyi di baliknya? Alasan medis tentu saja bisa diterima negara-negara tersebut memiliki beban penyakit TB tertinggi di dunia, sehingga efek vaksin bisa diukur secara maksimal. Namun, di balik itu, isu etika mulai mencuat. Banyak aktivis kesehatan mempertanyakan, apakah partisipasi warga lokal benar-benar didasarkan atas persetujuan yang transparan, atau justru dimanfaatkan karena akses pendidikan dan informasi yang terbatas. Di media sosial, klaim-klaim konspiratif mulai menyebar, ada yang menyebut vaksin ini mengandung bahan berbahaya, hingga ada yang mengaitkannya dengan agenda pengendalian populasi. Padahal, belum ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Mari kita bahas satu persatu. Pada tahun 2024, Indonesia tiba-tiba menjadi pusat perhatian dunia internasional. Bukan karena konflik, bencana, atau peristiwa politik besar, melainkan karena satu hal, eksperimen vaksin. Negara dengan mayoritas penduduk Muslim ini terpilih sebagai lokasi uji klinis vaksin baru untuk tuberkulosis, penyakit lama yang masih menghantui dunia sejak abad ke-19. Uji klinis ini bukan uji coba biasa. Proyek ini didukung oleh Bill and Melinda Gates Foundation, bekerja sama dengan WHO, Wellcome Trust, dan Gates Medical Research Institute, nama-nama besar yang kerap muncul dalam narasi global kesehatan. Berdasarkan laporan CNN Indonesia, vaksin yang diuji bernama M72AS Nirombasom-I dan telah disuntikan ke 7.200 relawan di Sumatera Utara dan Jakarta Barat. Tujuan utamanya terdengar mulia, untuk membuktikan apakah vaksin ini benar-benar mampu mencegah TB laten menjadi aktif. Namun pertanyaannya tidak berhenti di situ. Justru baru saja dimulai. Mengapa Indonesia? Dan mengapa sekarang? Pertanyaan, mengapa Indonesia bukan sekadar retoris? Ia mengandung kegelisahan yang dalam. Indonesia memang termasuk negara dengan beban tuberkulosis tertinggi kedua di dunia, setelah India. Setiap tahun, hampir 1 juta kasus TB tercatat di negeri ini, menurut laporan terbaru WHO. Dari sisi data, keputusan ini bisa dipahami. Tapi dari sisi nurani, banyak yang merasa ada sesuatu yang janggal. Mengapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim kembali dijadikan lokasi eksperimen medis berskala besar? Apakah karena sistem kita terlalu longgar? Atau karena masyarakat kita dianggap cukup patuh dan tidak banyak bertanya? Dalam diam, muncul bisikan. Apakah ini betul-betul bentuk ikhtiar kesehatan? Atau bagian dari agenda global yang tidak sepenuhnya kita pahami? Dan nama yang muncul di balik proyek ini pun bukan sembarang nama. Bill Gates sosok yang dikagumi sebagian, tapi dicurigai oleh banyak lainnya. Sejak pandemi COVID-19, Gates menjadi simbol dari gerakan vaksin dunia, sekaligus pusat dari berbagai teori konspirasi global. Lalu,
Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Bill Gates bukan sekadar tokoh teknologi. Ia kini menjadi wajah dari transformasi global di bidang kesehatan, populasi, dan bioteknologi. Dalam berbagai forum internasional, termasuk TED Talk tahun 2010, ia sempat mengeluarkan pernyataan yang hingga kini masih menjadi bahan kontroversi. Jika kita melakukan pekerjaan yang sangat baik dengan vaksin, layanan kesehatan, dan layanan reproduksi, kita bisa menurunkan pertumbuhan populasi sekitar 10 hingga 15%. Pernyataan itu kemudian ditafsirkan banyak pihak sebagai sinyal bahwa vaksin bukan hanya alat kesehatan, tapi mungkin juga alat pengendalian populasi. Disinilah kecurigaan mulai tumbuh. Apakah proyek vaksin TB ini semata demi kemanusiaan? Ataukah ada misi tersembunyi di balik jargon kesehatan global? Apakah kita sedang menyaksikan bentuk penjajahan gaya baru, bukan lewat senjata atau ekonomi, tapi lewat jarum suntik dan data statistik? Dan jika itu benar, maka umat Islam, yang sebagian besar menjadi relawan tanpa benar-benar tahu siapa yang mereka layani, sedang berada di titik paling rentan. Pertanyaan ini penting, sebab ketika satu komunitas dijadikan objek eksperimen tanpa pengetahuan yang utuh, itu bukan lagi soal sains. Itu adalah soal etika, kemanusiaan, dan keadilan. Indonesia, dalam hal ini, bukan hanya lokasi geografis. Ia menjadi laboratorium terbuka, tempat tubuh manusia yang mungkin tak sepenuhnya memahami risiko menjadi bagian dari eksperimen skala global. Kita harus bertanya, apakah semua relawan benar-benar mendapat edukasi menyeluruh tentang apa yang sedang mereka ikuti? Apakah transparansi benar-benar dijunjung tinggi, atau hanya formalitas dalam bahasa medis yang tak semua orang pahami? Sementara itu, di balik jargon bantuan kemanusiaan dan kemajuan sains, masyarakat kita terus bergerak seperti biasa tak sadar bahwa tubuh mereka kini terhubung dengan jaringan data global, dan hasil uji coba itu bisa menjadi dasar kebijakan kesehatan dunia. Tapi ironisnya, umat Islam sendiri seolah diam. Tidak ada diskusi serius di level komunitas. Tidak ada dorongan untuk mengkaji dari sudut pandang agama, atau minimal mempertanyakan, apakah eksperimen ini sejalan dengan nilai-nilai Islam? Padahal Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Namun Islam juga tegas soal prinsip ikhtiar dan kehati-hatian. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, Allah memperingatkan, "Janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan." Maka ketika satu prosedur medis dilakukan atas nama kemajuan, tapi mengorbankan kesadaran dan kebebasan individu, kita harus bertanya, di manakah garis batas antara ilmu dan manipulasi? Kita hidup di zaman ketika informasi tersebar begitu cepat, namun kesadaran sering tertinggal di belakang. Ketika label sains digunakan untuk membungkam pertanyaan, dan kemanusiaan menjadi tameng bagi kepentingan yang tersembunyi. Disinilah umat Islam perlu kembali pada kekuatan utama, akal dan iman. Dua hal yang tak boleh dipisahkan dalam membaca realitas. Sebagai bangsa yang berdaulat dan umat yang berakal, kita berhak menanyakan, siapa yang mengontrol data dari uji klinis ini? Kemana hasilnya akan dibawa? Apakah ada jaminan bahwa vaksin ini tak hanya aman, tetapi juga tidak akan digunakan untuk tujuan di luar medis, seperti bisnis farmasi global atau manipulasi populasi? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan bentuk penolakan terhadap ilmu, melainkan tanda kesadaran kolektif bahwa kita tak ingin lagi menjadi bagian dari eksperimen tanpa suara. Terima kasih telah menonton episode kali ini dari Doa Semesta, tempat di mana misteri, sains, dan iman bertemu dalam satu narasi. Jika kamu merasa video ini membuka mata dan hati, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena di dunia yang penuh ilusi, hanya dengan kesadaran kita bisa melihat kebenaran. Dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.